Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya membeli pedang sebelum ia ditangkap? Atau mengapa ia mengizinkan ribuan roh jahat masuk ke dalam kawanan babi? Atau mengapa sebuah detail kecil seperti kain yang dilipat di dalam kubur Yesus bahkan disebutkan di dalam Alkitab? Selama 12 bulan terakhir, kami menemukan beberapa teori menarik tentang bagian-bagian Alkitab yang sangat terkenal ini. Awalnya kami juga sulit mempercayainya. Kami pikir penjelasan itu terlalu aneh untuk menjadi benar. Namun setelah mempelajari ayat-ayat tersebut dengan lebih dalam, apresiasi kami terhadap firman Tuhan semakin besar. Kami yakin, hampir tidak ada dari kalian yang menonton sekarang yang sudah mengetahui kelima makna tersembunyi ini sekaligus. Jika kalian sudah tahu semuanya, tuliskan di kolom komentar. Kami mungkin akan menyebutkan kalian di video berikutnya. Sebelum kita mulai, jika konten ini memberkati kalian, jangan lupa untuk subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Sekarang mari kita mulai dengan salah satu bagian favorit kami. Pencobaan Yesus di Padang Gurun. Sebelum kami memahami kedalaman cerita ini, bagian ini terasa cukup sederhana. Seolah-olah pencobaan itu sangat mudah bagi Yesus untuk menolaknya. Bagaimanapun juga ia adalah anak Allah. Mengapa ia bahkan perlu mempertimbangkan tawaran iblis? Namun setelah kami mempelajari ayat-ayat lain di Alkitab, kami menyadari bahwa kami benar-benar salah. Pencobaan ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ayat itu berkata, "Karena semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa atau Allah, melainkan dari dunia." Menariknya, 3 jenis pencobaan ini juga muncul dalam pencobaan Yesus. Namun, pencobaan terakhir adalah yang paling mengejutkan. Dalam Injil Matius diceritakan bahwa iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Dari sana ia memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu ia berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Pada awalnya tawaran ini terdengar sangat konyol. Mengapa Yesus bahkan perlu memikirkannya? Namun Alkitab juga mengatakan bahwa untuk sementara waktu iblis memang memiliki pengaruh atas dunia ini. Dan kita juga tahu dari kitab Wahyu bahwa pada akhirnya Yesus memang akan memerintah seluruh dunia. Jadi apa sebenarnya yang ditawarkan oleh iblis? Sebuah jalan pintas. Yesus bisa menerima semua kerajaan dunia tanpa harus menderita, tanpa salib, tanpa penyaliban, tanpa pengorbanan. Ini adalah upaya terakhir iblis untuk menggagalkan rencana keselamatan Tuhan. Namun Yesus menolaknya. Ia memilih jalan yang jauh lebih sulit. Ia memilih salib demi keselamatan kita semua. Sekarang mari kita beralih ke cerita berikutnya. Cerita tentang kawanan babi yang tenggelam. Peristiwa ini terjadi di wilayah orang non-Yahudi yang disebut Gerasa. Ketika Yesus bertemu dengan seorang pria yang kerasukan, roh jahat di dalam dirinya menyebut dirinya dengan nama yang aneh. Namanya adalah Legion. Pada zaman itu, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan tentara Romawi dibagi dalam unit yang disebut Legion. Menariknya, Legion Romawi yang ditempatkan di wilayah itu memiliki lambang berupa babi hutan. Dalam cerita tersebut, sekitar 2.000 babi tiba-tiba berlari menuruni lereng dan tenggelam ke laut. Angka ini juga menarik, karena 2.000 tentara adalah ukuran sebuah batalion Romawi, yang seringkali juga disebut sebagai legion. Beberapa penafsir percaya bahwa mukjizat ini mengandung pesan simbolis. Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya atas roh jahat, ia juga menunjukkan bahwa bahkan kekaisaran terbesar di dunia saat itu tidak memiliki kuasa di hadapan kerajaan Allah. Sekarang mari kita melihat salah satu perkataan Yesus yang paling terkenal. Yesus berkata, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kalimat ini terdengar mustahil. Namun beberapa sejarawan percaya bahwa istilah lubang jarum mungkin merujuk pada sebuah pintu kecil di dalam gerbang kota. Pada siang hari, gerbang besar kota dibuka sehingga kereta dan unta bisa masuk. Namun pada malam hari, gerbang besar ditutup. Yang tersisa hanya pintu kecil untuk pejalan kaki. Pintu kecil ini kadang disebut sebagai lubang jarum. Agar seekor unta bisa melewatinya, semua barang bawaannya harus dilepas. Unta itu harus berlutut dan merayap perlahan melewati pintu sempit tersebut. Sulit, tetapi tidak mustahil. Makna ini memberikan kedalaman baru pada perkataan Yesus.
Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus bersedia melepaskan beban kita, merendahkan diri, dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Sekarang kita sampai pada sebuah momen yang juga membingungkan. Sebelum penangkapannya, Yesus menyuruh murid-muridnya membeli pedang. Namun ketika Petrus benar-benar menggunakan pedang itu dan memotong telinga seorang hamba imam besar, Yesus langsung menegurnya. Lalu Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menyembuhkan telinga orang tersebut. Mengapa? Pada saat itu, tindakan Petrus sebenarnya adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Namun ketika Yesus menyembuhkan telinga itu, bukti dari kejahatan Petrus langsung hilang. Bukti yang seharusnya membawa hukuman tidak ada lagi. Tidak lama setelah itu, Yesus sendiri yang ditangkap. Beberapa teolog melihat momen ini sebagai gambaran simbolis dari apa yang Yesus lakukan di salib. Dosa manusia dihapuskan, bukti kesalahan diangkat, penghakiman dihapuskan, dan akhirnya kita sampai pada sebuah detail kecil setelah kebangkitan Yesus. Yohanes 27. Ayat ini mengatakan bahwa kain penutup wajah Yesus tidak tergeletak bersama kain kafan lainnya. Kain itu dilipat dan diletakkan terpisah. Mengapa Alkitab menyebutkan detail kecil seperti ini? Dalam tradisi kuno Yahudi, seorang tuan rumah akan menggunakan kain saat makan. Jika ia selesai makan, ia akan membuang kain itu begitu saja. Namun jika ia melipat kain tersebut sebelum meninggalkan meja, itu berarti satu hal. Ia akan kembali lagi. Beberapa penafsir percaya bahwa detail kecil ini adalah pesan simbolis dari Yesus kepada para muridnya. Dan suatu hari nanti, ia akan kembali. Sekarang kami ingin tahu, berapa banyak dari kalian yang sudah mengetahui kelima makna ini sebelumnya? Jika kalian sudah mengetahuinya semua, kami akan sangat terkesan. Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian pernah mendengar makna tersembunyi lain dari cerita-cerita Alkitab, beritahu kami juga. Mungkin kami akan membahasnya di video berikutnya.